Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Rifkan dengan NIM 2210 1140 1053. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi, yaitu arsitektur komputer. Arsitektur komputer membahas bagaimana setiap komponen dalam komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output saling bekerja sama agar komputer bisa menjalankan perintah dengan cepat dan efisien. Yuk kita pelajari bersama supaya kita lebih paham bagaimana sebenarnya komputer bekerja dari dalam. Di sini kita akan mengenal arsitektur komputer dan komponen utamanya. Yang pertama ada pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah rancangan atau struktur internal dari sistem komputer yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen di dalamnya saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menjalankan instruksi. Konsep ini melibatkan desain perangkat keras, organisasi sistem, serta hubungan antar perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan arsitektur yang baik, komputer dapat menjalankan program dengan efisien dan stabil. Lalu selanjutnya ada komponen utama dalam arsitektur komputer. Arsitektur komputer biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan otak komputer yang bertugas memproses data dan menjalankan instruksi. CPU terdiri dari yang pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit. Tugasnya melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Yang kedua ada CU atau Control Unit. Tugasnya mengatur jalannya instruksi dan koordinasi antar komponen. Lalu selanjutnya ada Register. Tugasnya tempat menyimpan data sementara di dalam CPU. Lalu selanjutnya ada Memori. Memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program. Terdiri dari dua, yaitu memori utama, RAM atau ROM, digunakan saat komputer bekerja. Lalu yang kedua, memori sekunder, yaitu hard disk dan SSD, digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada input dan output. Yang pertama, input itu perangkat untuk memasukkan data, seperti keyboard, mouse, scanner. Lalu yang kedua ada output, yaitu perangkat untuk menampilkan hasil, seperti monitor, printer, dan speaker. Lalu ada cara kerja arsitektur komputer. Arsitektur komputer bekerja berdasarkan alur pemrosesan data di dalam sistem komputer. Proses ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu input atau masukan. Tahapan pertama, komputer menerima data atau instruksi dari pengguna melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Data ini kemudian dikirim ke CPU untuk diolah. Lalu tahap kedua ada pemrosesan atau processing. Di dalam CPU terdapat 3 bagian penting dan yang bekerja sama. Yang pertama ada control unit, bertugas mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas komputer. Lalu mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi, lalu mengeksekusinya. Lalu yang kedua ada Arithmetic Logic Unit atau ALU, bertugas melakukan operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan logika seperti AND, OR, NOT, dan perbandingan. Lalu yang ketiga ada register, bertugas menyimpan data dan instruksi sementara selama proses berlangsung. Lalu sangat cepat karena letaknya di dalam CPU. Lalu yang ketiga ada output atau keluaran. Setelah CPU selesai memproses data, hasilnya akan dikirim ke perangkat output. Misalnya, yang pertama monitor, yaitu menampilkan hasil di layar.
Yang kedua ada printer untuk mencetak hasil di kertas. Lalu selanjutnya ada speaker untuk menghasilkan suara. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis arsitektur komputer. Secara umum, arsitektur komputer dibagi menjadi beberapa jenis utama berdasarkan cara CPU mengakses memori dan mengeksekusi instruksi. Jenis-jenis tersebut antara lain yang pertama ada arsitektur von Neumann. Arsitektur ini adalah arsitektur komputer paling klasik dan paling banyak digunakan hingga saat ini. Ciri-cirinya yang pertama, data dan instruksi program disimpan dalam satu memori utama yang sama. Yang kedua, CPU mengambil data dan instruksi melalui jalur yang sama. Ketiga, eksekusi dilakukan secara berurutan. Satu instruksi dijalankan setelah instruksi sebelumnya selesai. Lalu yang kedua ada arsitektur Harvard. Arsitektur ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan von Neumann, terutama masalah kecepatan akses. Ciri-cirinya itu memori program dan memori data terpisah. Lalu CPU dapat mengambil instruksi dan data secara bersamaan karena menggunakan jalur yang berbeda. Selanjutnya biasanya digunakan pada sistem embedded atau microcontroller. Lalu yang ketiga ada arsitektur modified Harvard. Jenis ini merupakan gabungan antara von Neumann dan Harvard. Ciri-cirinya secara fisik memori program dan data terpisah secara Harvard. Namun CPU dapat menjalankan instruksi yang memperlakukan kedua memori seperti satu ruangan alamat logis seperti von Neumann. Lalu selanjutnya ada yang keempat yaitu arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Arsitektur ini fokus pada penyederhanaan instruksi CPU agar bisa dieksekusi lebih cepat. Ciri-cirinya itu set instruksi lebih sedikit dan sederhana. Satu instruksi bisa dieksekusi dalam satu siklus clock. Lalu mengandalkan kompilasi yang efisien dari kompiler. Lalu yang terakhir ada arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computer. Kebalikan dari RISC dan CISC memiliki set instruksi yang kompleks dan banyak. Ciri-cirinya, satu instruksi bisa melakukan beberapa operasi sekaligus. Ukuran program lebih kecil karena instruksi kompleks. Lalu, apa sih pentingnya mempelajari arsitektur komputer? Arsitektur komputer merupakan dasar dari ilmu komputer dan teknologi informasi. Dengan memahami arsitektur komputer, kita tahu bagaimana sistem komputer bekerja dari dalam, bukan hanya sekedar menggunakannya. Berikut alasan mengapa mempelajari arsitektur komputer itu sangat penting. Yang pertama, memahami cara kerja komputer secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam pemrograman. Yang ketiga, membantu dalam perancangan dan pengembangan perangkat keras. Lalu selanjutnya yang keempat, membantu dalam pemeliharaan dan perbaikan komputer. Yang kelima, dasar untuk ilmu komputer yang lebih lanjut. Keenam, meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Lalu yang terakhir, membantu inovasi teknologi. Baik, sekian presentasi materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.